Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Hermansyah, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Filsafat Ontologi yang disusun oleh Vicky Hermansyah, Aviane Anggraini, Diana Hanum Dwi Anggraini, Tina Windiati Rohmania, Tika Aslamu Beni, dan Triyavita Mayasari. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni onto yang berarti ada atau wujud, dan logos yang berarti pemikiran. Ontologi adalah kajian yang memusatkan diri pada pemecahan esensi sesuatu atau wujud, tentang asas-asasnya dan realitas atau kenyataan. Pengertian ontologi menurut para ahli. 1. Kleberg menyebutkan ontologi sebagai ilmu pertama, yakni studi tentang sejauh yang ada. Studi ini dianggap berlaku untuk semua entitas, termasuk Allah dan semua ciptaannya, dan mendasari teologi serta fisika. 2. Liang Gie menyatakan bahwa ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi. 3. Ensiklopedia Britannica menjelaskan bahwa ontologi adalah teori atau studi tentang yang ada (being atau wujud), seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Aliran-aliran ontologi. Yang pertama, aliran monisme. Monisme berarti suatu pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada satu substansi dasar atau prinsip dasar yang menyusun segala yang ada di dunia. Apa yang ada di alam semesta bersumber dari satu objek tunggal. Substansi atau prinsip dasar penyusun segala yang ada ini bisa berupa materi yang berupa fisik, tubuh, atau material, atau ruhani yang berupa mental dan ruh. Yang perbedaan antara kedua jenis asal segala sesuatu substansi ini kemudian melahirkan dua cabang aliran pemikiran monisme utama yang terdiri dari A. Idealisme atau idealisme monistik, suatu pandangan kalangan monistik yang menyatakan bahwa substansi mental atau mental substance merupakan substansi penyusun segenap objek yang ada di alam semesta, hakikat dari segala yang ada dalam ruh yang menjadi usulnya. B. Materialisme atau suatu pandangan yang menyatakan bahwa segala objek, properti, proses, dan lainnya, termasuk juga apa yang disosiasikan dengan pikiran dan kehidupan, bersumber dari substansi tunggal yang bersifat material atau fisik. Yang kedua adalah dualisme. Dualisme ialah suatu aliran dalam ontologi atau metafisika secara umum yang menyatakan bahwa terdapat dua jenis substansi yang memiliki peran berbeda dalam menjelaskan suatu kelas dari objek, properti, proses, dan lainnya. Aliran atau paham dualisme ini juga dapat dilihat sebagai suatu pandangan yang meyakini bahwa realitas atau alam semesta disusun oleh dua bagian yang saling melengkapi. Aliran ontologi yang ketiga yaitu pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham dalam kerangka kerja ontologis yang menyatakan bahwa ada dua kategori fundamental atau lebih dengan peran yang berbeda-beda dalam menyusun realitas. Paham ini juga bisa dilihat sebagai paham yang meyakini bahwa semua realitas nyata adanya. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Meja. Dalam ontologi meja, yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Sahabat. Kita pasti memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap hari saat masa-masa sekolah. Namun setelah tamat sekolah, terpaksa harus berpisah karena tujuan hidup masing-masing. Kemudian kembali bertemu lagi dengan sahabat setelah 7 tahun lamanya. Saat bertemu pasti dia akan memiliki perubahan fisik, entah itu tinggi, berat badan, model rambut, dan lainnya. Tidak peduli perubahan tersebut, dia tetaplah seorang sahabat selama masa sekolah. Kita akan tetap mengenalinya sebagai seorang sahabat. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.